Pak? Ya, nama saya Kurtubi. Oh, Pak Kurtubi. Oh ya, Pak Kurtubi. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, saya berpendapat sebaiknya yang banyak sosialisasikan ke masyarakat atau ke pejabat, ke DPR, ke menteri dan seterusnya. Ini teknologi terbaru saja konsentrasi di situ. Generasi keempat, baik yang berbasis uranium maupun thorium. Sehingga ketakutan terhadap kecelakaan model Fukushima, Chernobyl bisa berkurang. Dan pemerintah bisa lebih sadar bahwa PLTN ini listriknya selain lebih bersih, dia lebih murah ya dari EBT yang lain gitu. Jadi ada pemaparan yang objektif, saintifik berdasarkan data bahwa negeri ini butuh PLTN. Ya, generasi keempat aja langsung disosialisasikan, dikasih tahu secara saintifik begitu loh. Memang pelaku bisnis yang lain, pesaing nuklir yang paling besar itu batu bara, ya. Jadi dia untuk bisa masuk di dalam masa transisi energi ini, dan dari batu bara ini kuat sekali anunya, lobby lah katakan begitu, semua orang tahu. Sepertiga menteri itu punya terkait dengan bisnis batu bara. Ini memang masalah besar di bangsa kita itu di sini. Mungkin ke depan itu ya syarat menjadi pejabat tinggi itu tidak boleh berbisnis. Harus jadi undang-undang itu sehingga fair dalam mengambil kebijakan yang acuannya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Di sektor energi ini tanpa melihat siapa yang punya, siapa aktif di situ gitu loh. Nah, saintifik aja yang berbicara. Mungkin kalau PLTU batu bara teknologinya bisa lebih bersih, bisa dan seterusnya, tidak masalah. Tapi sejauh ini tidak ada yang ngalahin nuklir. Ya, kalau berbicara kebersihannya, sekarang masa pembangunannya lebih pendek loh. Sekarang bukan 8 tahun lagi. Generasi keempat itu dikasih tahu ke orang DPR, ke menteri-menteri itu, ya. Kita tidak berbicara generasi satu kedua yang bangun 10 tahun pakai teknologi Rusia itu, bicara generasi keempat. Justru karena belum ada yang muncul di dunia ini secara nyata negara, kita berpotensi menjadi produsen besar ini, jadi industri nuklir untuk generasi keempat gitu loh. Generasi keempat ini karena demand yang pasti besar di masa yang datang ini. Pembangunannya yang saya dengar, saya waktu di Komisi 7 mengunjungi beberapa negara juga dapat penjelasan dari berbagai pihak, ya, bahwa generasi keempat ini masa pembangunannya pendek. Negeri kepulauan butuh kecil-kecil nuklir ini sekarang, PLTN nuklir generasi keempat yang cocok, ya. Di Maluku, di NTB, di mana itu tidak sebesar di Pulau Jawa demand-nya, tapi butuh yang kecil. Jadi ini yang perlu kita sosialisasikan lebih intens lagi ya, karena kita tujuannya bagaimana bangsa ini cepat jadi negara makmur gitu. Nah ini hambatan-hambatan sosiopolitik jelas selalu ada, masih ditakut-takuti seperti macam-macam ketakutan itu. Dengan generasi keempat itu sudah lebih bagus gitu loh. Nah, saya bersedia menjadi ketua Kampus Nuklir di Parlemen Kedua kemarin. Itu karena ini keyakinan saya, ini yang generasi keempat ini yang harus kita kembangkan. Walaupun daerah NTB itu ada gempa, tapi kan teori mengatakan sampai dengan 9 skala itu masih oke saja. Jadi ini yang kita ketakutan berlebihan, nanti akan terjadi bencana besar kalau ada PLTN di Pulau Jawa. Jawa itu butuh nuklir besar, kapasitas besar dengan teknologi yang lebih aman gitu loh. Nah, ini tidak banyak yang bisa kita harapkan kalau persepsi masyarakat terhadap nuklir itu, sekalipun tadi surveinya tadi sudah 70-an%, tapi kalau orang-orang yang anti nuklir ini suaranya lebih kencang lagi. Wah, gimana nanti kalau kejadian meledak dan seterusnya. Jadi nggak jadi bangun nanti sampai 100 tahun pun. Ya, jadi kita harapkan edukasi ini bisa jalan,
Generasi keempat itu saintifik banget berbicara jujur tentang kecelakaan nuklir ya, jauh berkurang, dijamin tidak akan ada kecelakaan Fukushima maupun Chernobyl di generasi keempat. Itu saya dengar dari ahli-ahlinya dalam kunjungan kerja saya di berbagai negara sebagai anggota parlemen. Ya, sehingga saya bersedia menjadi ketua kaukus nuklir di parlemen. Keyakinan saya generasi terbaru ini harus dibangun di tanah air. Nah, sayang sekali sampai detik ini pemerintah tidak mau keluar duit 1 sen pun untuk membangun PLTN, even untuk generasi keempat ini. Tidak ada mau pemerintah itu, baik Bappenas, Departemen Keuangan sampai detik ini. Jika teman-teman dari Batam, teori banyak, pengalaman banyak, nggak bisa jalan dalam praktek PLTN ini karena pemerintah nggak mau. Nah, sekarang kita kewajiban mensosialisasikan ke pemerintah ini, ya. Aduh, mudah-mudahan presiden yang akan datang itu bisa lebih bagus persepsinya pada nuklir, sehingga bisa lebih cepat. Saya pernah terjebak ini soalnya waktu ketemu, mohon maaf, Menteri SDM sebelumnya ini di zaman Jokowi, beliau bilang ke saya di Bali, Pak Jokowi, periode kedua Pak Jokowi kita masuk nuklir, itu Menteri SDM yang ngomong ke saya di Bali. Periode kedua Jokowi sudah jalan maju. Ya. Ini sosial politik memang betul, sepakat. Ini anunya bukan soal teknologi, tapi wacana sosialisasi tentang teknologi generasi keempat yang lebih aman, lebih murah, lebih cepat pembangunannya, ini yang harus dihalu-halukan. Demikian, terima kasih.